Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musliati, NIM 707524010, Program Studi Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo. Baiklah, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia di Institusi Pendidikan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan pilar utama dalam membangun sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas. Institusi pendidikan tidak hanya berfungsi sebagai tempat transfer ilmu, tetapi juga pembentukan karakter dan keterampilan peserta didik. Kualitas pendidikan sangat bergantung pada sumber daya manusia yang terlibat, baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Seiring perkembangan teknologi dan perubahan kurikulum, kebutuhan sumber daya manusia menjadi semakin kompleks. Tidak hanya pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik yang berbeda dari kurikulum sebelumnya, MULIP 2024. Adapun rumusan masalah yang pertama, bagaimana kebutuhan sumber daya manusia di institusi pendidikan? 2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan sumber daya manusia dalam pendidikan? 3. Bagaimana strategi pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia dalam pendidikan? Tujuan yang pertama, menjelaskan kebutuhan SDM di institusi pendidikan. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM dalam pendidikan. 3. Menjelaskan strategi pemenuhan kebutuhan SDM dalam pendidikan. Landasan teori. Konsep sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau SDM merupakan elemen vital dalam setiap organisasi, termasuk institusi pendidikan yang berperan sebagai penggerak utama dalam mencapai tujuan pendidikan. SDM mencakup individu yang memiliki potensi, keterampilan, pengetahuan, dan motivasi untuk berkontribusi dalam organisasi. Dalam konteks pendidikan, SDM tidak hanya terbatas pada tenaga pendidik, tetapi juga mencakup tenaga kependidikan yang mendukung proses pembelajaran dan pengembangan peserta didik. Sutrisno 2017. Kemudian, analisis kebutuhan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan SDM menjadi dasar dalam perencanaan strategi pengelolaan SDM di institusi pendidikan. Proses ini memungkinkan lembaga pendidik untuk memastikan kesesuaian antara jumlah, kualitas, dan kompetensi SDM dengan kebutuhan lembaga, sehingga kualitas pendidikan dan pencapaian tujuan institusi dapat optimal. Kemudian perencanaan SDM di institusi pendidikan. Perencanaan sumber daya manusia atau PSDM merupakan proses strategis dalam manajemen pendidikan yang bertujuan untuk memastikan ketersediaan tenaga pendidik dan kependidikan yang tepat, baik dari segi jumlah, kualitas, maupun kompetensi, guna mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. PSDM dalam lembaga pendidikan meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan dan kebutuhan tenaga kerja di masa depan, serta untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang timbul akibat kondisi-kondisi tersebut. Sarkawi 2020. Kemudian faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM. Faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, regulasi kurikulum, dan standar akreditasi juga ikut mempengaruhi kebutuhan SDM. Institusi pendidikan, kebijakan pemerintah tentang standar minimum guru, misalnya, atau persyaratan kualifikasi untuk guru akan mengubah jumlah dan jenis SDM yang dibutuhkan. Manajemen pendidikan harus mengantisipasi regulasi dan kebijakan eksternal agar kebutuhan SDM yang direncanakan tetap relevan dan sah secara administratif. Selanjutnya, kompetensi dan kinerja SDM pendidikan. Kompetensi SDM dalam pendidikan merujuk pada sejumlah mana tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang mendukung tugas profesional mereka. Kompetensi ini meliputi aspek pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Kompetensi sosial.
yang diatur dalam Standar Nasional Pendidikan. Guru yang memiliki kompetensi pedagogik dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, sedangkan kompetensi profesional melaksanakan proses pembelajaran secara efektif, kemudian mengacu pada keahlian spesifik bidang studi serta pengembangan diri sebagai pendidik. Landasan teori yang tentang strategi pengolahan SDM. Pengolahan sumber daya manusia SDM dalam institusi pendidikan mencakup berbagai strategi sistematis yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas, kompetensi, motivasi, dan kinerja tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Strategi ini meliputi perencanaan, rekrutmen, pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan atau insentif yang memadai. Tanpa strategi yang terpadu, institusi pendidikan dapat mengalami kesenjangan antara kebutuhan sumber daya manusia dengan ketersediaan SDM berkompeten serta rendahnya kualitas layanan pendidikan. Metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan atau library research yang berfokus pada kajian teoritis dan analisis literatur yang relevan dengan topik kebutuhan sumber daya manusia atau SDM di institusi pendidikan. Metode ini dipilih karena penelitian ini tidak melalui pengumpulan data lapangan, tetapi melalui pengumpulan data dari berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan sumber digital yang kredibel. Menurut SID 2014, penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dengan demikian, metode ini sangat tepat digunakan untuk memahami konsep, teori, dan temuan peneliti sebelumnya yang relevan dengan analisis kebutuhan sumber daya manusia di lembaga pendidikan. Hasil dan pembahasan. Kebutuhan sumber daya manusia di institusi pendidikan. Kebutuhan SDM di institusi pendidikan tidak hanya sebatas pada jumlah tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, tetapi juga menyangkut kualitas dan kompetensi yang harus dimiliki. Faktor-faktor seperti kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dan dinamika sosial budaya sangat mempengaruhi pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, institusi pendidik dituntut untuk menerapkan strategi pengolahan SDM yang proaktif, bukan hanya reaktif terhadap perubahan yang terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM dalam pendidikan. Berdasarkan hasil telaah literatur, ditemukan bahwa kebutuhan sumber daya manusia SDM dalam pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek internal maupun eksternal. Faktor-faktor tersebut menentukan bagaimana suatu institusi pendidikan merancang, mengelola, dan mengembangkan SDM agar dapat mendukung pencapaian tujuan pendidikan. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan SDM dapat dikelompokkan menjadi 4 kategori utama, yakni faktor kebijakan pemerintah, perkembangan teknologi, dinamika sosial budaya, dan faktor internal lembaga pendidikan. Keempat faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penentuan jumlah, jenis, dan kualitas pendidik serta tenaga kependidikan yang dibutuhkan. Strategi pemenuhan kebutuhan SDM dalam pendidikan. Strategi pemenuhan kebutuhan SDM dalam pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan. Seluruh komponen, mulai dari perencanaan, rekrutmen, pengembangan evaluasi, hingga pemberian penghargaan harus saling mendukung untuk menciptakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Selain itu, dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya juga sangat diperlukan, baik dalam penyediaan regulasi yang jelas maupun dalam pendataan dan penyelenggaraan program pendidikan dan kapasitas SDM. Apabila semua strategi ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka mutu pendidikan di Indonesia akan meningkat secara signifikan dan mampu bersaing ke tingkat global. Yang terakhir, penutup. Kesimpulan, berdasarkan hasil kajian dan pembahasan
dapat disimpulkan bahwa pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia (SDM) di institusi pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin dan berlangsungnya dan peningkatan mutu pendidikan. Kebutuhan SDM tidak hanya terkait jumlah tenaga pendidik dan kependidikan, tetapi juga mencakup kualitas, kompetensi, profesionalisme, dan harus dimiliki. Pemenuhan kebutuhan SDM harus mempertimbangkan aspek kuantitas agar rasio guru dan peserta didik seimbang. Kualitas melalui penguasaan kompetensi keterampilan yang relevan dengan tantangan era digital. SDM yang berkualitas akan menjadi motor penggerak dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, berdaya saing global. Saran: berdasarkan kesimpulan di atas, ada beberapa saran untuk memperkuat pemenuhan kebutuhan SDM di pendidikan. Pemerintah perlu membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan SDM di pendidikan. Kemudian, pemerintah perlu membuat perencanaan SDM serta memperluas program pelatihan digital dan memberi dukungan yang memadai. Penguasaan juga perlu ditingkatkan agar program yang direncanakan tepat sasaran. Demikian, terima kasih pemaparan singkat dari saya sebagai pemenuhan mata kuliah sumber daya manusia. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.